Ya, pemirsa, balik lagi di Insert Pagi. Dan sebagai penutup, kita punya informasi seputaran pengacara yang populer banget di mata masyarakat. Rasman yang kemarin akhirnya memberikan respon terhadap ditariknya kuasa hukum atas kasus yang dijalani oleh seorang Fadel. Ya, jadi memang keluarga dari Fadel ini mengakui bahwa sudah ada penarikan gitu ya, mencabut surat kuasa. Ini di 21 Maret lalu, yang artinya sudah kurang lebih hampir 2 minggu begitu. Betul. Ya. Dan bisa kelihatan sepertinya ada kekecewaan tersendiri dari mungkin pihak Fadel atau mungkin dari pihak Rasman sendiri. Alasannya mungkin timnya kenapa tidak bekerja dengan maksimal atau mungkin ada kekecewaan lain yang tersimpan. Nanti kita akan cari tahu di liputan sebagai penutup ini. Iya, dan pastinya nanti kita akan kembali di Insert Siang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Milik kita bersama. See you guys. Have a nice morning. Pengacara kontroversial Rasman Nasution dipastikan tidak akan lagi menjadi kuasa hukum untuk kasus yang menyeret Fadel Badijeh dan membuatnya harus ditahan di Polres Metro Jakarta Selatan. Keluarga Fadel yang diwakili oleh Bintang, kakak TikToker itu mengaku jika seluruh keluarga besar Fadel telah mencabut surat kuasa yang diberikan kepada Rasman dan tim untuk menangani kasus adiknya pada tanggal 21 Maret lalu dan sudah ditandatangani oleh Rasman pada 26 Maret lalu. Alasan dari keluarga mencabut surat kuasa ini karena Rasman dinilai kurang maksimal memberikan pendampingan hukum kepada Fadel dan Rasman dinilai memperkeruh kasus Fadel dengan kasus pribadi antara Rasman dan Nikita Mirzani. Saat dikonfirmasi kepada Rasman, pengacara yang juga bersih tegang dengan Hotman Paris itu mengaku jika surat yang dibawa oleh kakak Fadel, Bintang, adalah inisiatif dari dirinya sendiri dengan mengatakan jika niat untuk mundur sudah diniatkan sejak lama sebelum akhirnya surat kuasa itu dikeluarkan ke media. Sebenarnya kami sudah lama ingin menarik diri, tapi saya secara profesional tetap menangani sehingga terjadilah pembicaraan antara saya dengan keluarga Badijeh itu 3 kali berturut-turut di 3 malam terakhir. Dan kita baik-baik. Jadi Pak Umar, Martin, Bintang datang ke rumah, kita ngopi di rumah, bahkan kita makan di salah satu rumah makan, dan saya sampaikan bahwa ya kalau memang dilihat bahwa tim saya kurang maksimal pasca ditahannya Fadel, ya memang benar kurang maksimal. Kenapa kurang maksimal? Karena tim hukum kita itu ya bisa dibilang kecewa. Kok tidak dari awal dibuka, misalnya ya memang ada begini mengarah, tapi ini kan sama sekali ditidakkan. Dan kita menjadi sangat yakin waktu itu Fadel tidak melakukannya karena melihat reaksi Fadel, mengarah sekali Fadel ini. Kalau kita arahkan, kita tanya misalnya, kamu benar nggak ada nindurin? Gua ada om, gini disumpah. Pak Umar juga, Martin juga, tapi itu semua kita ramu menjadi sebuah tindakan agar kami benar-benar profesional. Berpegang pada asas profesionalitas, Rasman yang memang kerap silih berganti bersinggungan dengan masalah ini, menilai jika kasus Fadel yang sudah ia tangani selama 6 bulan kebelakang tidak bisa lepas begitu saja dari pengamatan dirinya. Ia mengaku menyerahkan kepada pihak keluarga Fadel jika memang ada tim hukum yang bisa menangani lebih baik dari dirinya. Namun ia tidak ingin dibatasi jika nantinya diminta untuk tetap berkomentar mengenai kasus ini. Dia juga dengan percaya diri menyebut tim kuasa hukum penggantinya bisa berkonsultasi dengannya jika ingin mengetahui seperti apa duduk permasalahan kasus Fadel Badijeh. Untuk tim saya, Rahmat dan lain-lain yang ada di kuasa itu, karena ada Pak Lecumanan juga belakangan masuk, kemudian ada Ibu Elida Neti dan lain-lain, itu semuanya saya sudah sampaikan untuk tidak bergabung. Biarkan tim hukum yang lain membantu Fadel. Tetapi jika diperlukan asistensi dari kami dan atau jika diperlukan pandangan hukum dari saya, karena saya dari awal sudah tahu kasus ini, ya tetap saya akan menyampaikan ke media. Seperti yang diketahui, Fadel Badijeh ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur pada bulan Februari lalu. Fadel langsung ditahan penyidik setelah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan selama 20 hari dan kemudian diperpanjang menjadi 40 hari hingga sekarang masih mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan.